setiap hari nih Ibu wajib yang mencarikan Iya, yang mencari pakan. saya paling bapak ngumpulke mungkin nek dong boki. Ngeten iki maksud kula kan kula nggih kegiatan Mas untuk setiap hari itu pasti ke ladang. Saya nggak sampai kalau nggak ada acara yang pergi dari rumah gitu. Setiap hari ke ladang ya, yang bertani itu pokok saya. Kalau bapak itu baru-baru ini ada, kalau dulu ya nggak, jarang ke ladang itu. Sekarang cuma nanam jagung itu, saya coba-coba nanam jagung itu kok kayaknya berhasil, terus nanti mau bikin nanam jagung lagi. Nggih. Niki tandon pakane enten pundi mawon, Bu? Oh, banyak tandon pakan Nggih. untuk Anu bulan dekat kali mobile, ya, nggih. dekat Kali yang modal. ada di ya, Kalibeji. Kalibeji, nggih. Dekat Kalibeji. Terus di sebelah utara sini Lor Ngomong Oh, itu ada. nggih. Terus di sana sebelah timur Loretan, kalau di sana suruh, istilahnya itu suruh. Oh, suruh ler-ler beji. Ya. Nggih. Kalibeji, tapi yang Sing sebelah sisih wit Tegal, oh, nggih. Nggih, selain dapat pakan nek saben dinten teng wana niku napa, Bu? lebih sehat. Lebih sehat nggih. Kula niku jarang wonten griya siang-siang ngeten itu. Makanya kalau ada keperluan sama saya itu nanti kalau nggak pagi sore. Pembakaran kalori itu ada. Menang di rumah ini apa nggak stres, Mas? Nggih. Ya ini tempat duduk bersih Yang disewakan nggih, Pak nggih. disewakan. Kemudian ini untuk Meja. prasmanan itu atau Oh, meja makan nggih. meja makan. Nggih. Lajeng kursi selain yang kursi standar ini wonten kursi yang VIP nggih, Pak nggih. Kursi Yang merah nggih. kursinya dua macam. Yang ini kursi lipat itu Kursi. bagi ya Selamat siang Bapak Ibu dan saudara pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan kami di kanal YouTube GKJ Bejiarjo dalam acara Obrolan Gayeng. Hari ini saya berada di wilayah Desa Dusun Kolwo, Kelurahan Bejiarjo, Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kami berada di rumah salah satu keluarga Adi Yuswo, yaitu Bapak dan Ibu Daniel Wajib. Ya, masa lanjut usia atau Adi Yuswo adalah masa emas, bermakna usia lanjut atau sepuh yang penuh berkah dan menjadi berkah bagi sesama. Warga Adi Yuswo di pedesaan memiliki ciri khas yang unik. Salah satunya adalah tetap aktif bekerja, tetap produktif secara ekonomis, sekaligus otomatis menjadi terapi fisik dan psikis untuk menjaga kesehatan. Tak heran kita jumpai bahwa para lansia yang berusia 60, 70, 80 bahkan lebih itu tetap aktif bertani di ladang, mencari pakan ternak, membuat home industry dan lain sebagainya. Usia lansia tidak menjadi kendala atau penghalang dalam kegiatan yang tetap aktif dan semangat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wajib dan Ibu. Jadi nama lengkapnya Pak Daniel Wajib dan Ibu Johanna Marjanti, ya. Mereka pasangan Adi Yuswo yang masih aktif bekerja sampai hari ini. Sebelum Adi Yuswo, beliau adalah abdi negara. Setelah purna tugas, beliau tidak hanya menikmati dari
masa atau hasil pensiunnya, tetapi tetap aktif bekerja, yaitu berwirausaha, khususnya persewaan untuk alat-alat, ya bukan alat sekedar pesta, tetapi ada tenda, ada kursi, dan perlengkapan yang lain. Jadi ini dan hasil pekerjaannya itu, kegiatannya itu bukan semata-mata untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tetapi lebih untuk menjadi sarana pelayanan, sarana sosial, dan sarana untuk membantu orang lain di sekitarnya. Nah, itu pengantar singkat kita untuk masuk ke dalam pembicaraan dengan Pak Wajib dan Ibu. Enggak, Pak? Terima kasih. Saya dilahirkan di Desa Kulwo. Ya. Sampai saat ini juga berkediaman di Desa Kulwo. Nggak pernah merantau ya, Pak? Ya, Nggak pernah merantau. Iya, setia. Ya. Nah, nggih. Kemudian kami bekerja di pemerintahan itu sejak tahun 62. Ya. 1962. Pensiun. Itu bulannya kalau ndak keliru itu bulan November tahun 62 itu. Iya. Kemudian sampai saat ini saya pensiunnya tahun 2002 bulan Februari. Jadi selama saya mengabdi di pemerintahan itu dulunya saya menjadi tenaga harian tetap, gajinya bulanan itu Rp7.000 per bulan. 7.000. Dan tiap bulan juga mendapat istilahnya kupon, tapi itu juga membayar angkutan atau angkutan barang itu berupa gaplek per orang itu 10 kilo. Itu kemudian riwayat saya menjadi tenaga honorer bulanan tetap itu kira-kira 3 tahun, kemudian menjadi tenaga harian tetap itu sampai tahun 1974. Pada tahun 74 itu saya baru diangkat menjadi pegawai negeri. Iya, calon pegawai negeri. Itu selama masa 1 tahun, kemudian pegawai tetapnya setelah kita lulus ujian menjadi pegawai negeri tetap itu. Jadi itu sekilas riwayat masuknya. Kemudian tugas saya kerja itu di Dinas Pekerjaan Umum. Itu ya mestinya pekerjaan umum yang banyak kan pembangunan fisik. Itu sepertinya membuat sekolahan, kemudian puskesmas, kemudian pemeliharaan rumah-rumah dinas milik pemerintah. Itu yang kami ayahi, dan kebetulan pada saat saya masih aktif itu Gunung Kidul itu dibagi 3 wilayah, yaitu sektor barat dan sektor tengah, sektor timur. Nah, kebetulan saya diberi tugas
untuk mewilayahi di sektor timur. Nggih. Antara lain di Kapanewon Semanu, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Ngawen. Nggih. Itu tadi perkenalan dari Bapak Daniel Wajib. Nah, sekarang ke Ibu Johana Marjanti, nggih. Memperkenalkan diri dari awal sampai purna tugas seperti Bapak tadi. Monggo, Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya itu dulu Nah, lahir di Kulwo sini. Bapak saya itu dari Bendungan. Terus saya dibesarkan di Kulwo, masuk SD, lahir tahun 50, 1950. Terus masuk SD sampai lulus SMP, SD, SR kalau dulu itu masih Iya. SR. ya. Terus SR saya terus masuk SMP, SMP-nya di SMP Bobkri. Ya. Terus dari SMP Bobkri tahun 63 itu kan pada waktu itu ada Daber zaman dulu itu. Iya. Terkenal makanan Gunung Kidul kan sangat kurang dulu itu, sehingga terkenal zaman Gaber dulu itu. Terus saya masuk dari SD masuk ke SMEA itu lulus tahun 69. Ya. Terus dulu saya jadi orang Kristen itu mulai dari SMP itu, karena SMP-nya saya SMP Bobkri. Terus saya masuk di SMEA itu langsung saya beragama Kristen. Tahun 74 saya itu dikasih tahu dari dulu itu Bapak kepala kantor dinas kesehatan dulu, Bapak yang kenal kan dari Pemborong. Terus saya supaya mendaftar ke PLKB Bithesda gitulah. Terus dulu kan yang PLKB itu zaman dulu itu Bu Sumarti sama Bu Sri Lestari. Setelah dia diangkat menjadi pegawai negeri, jadi guru dan PLKB di Depkes, saya mengganti itu mulai tahun 74 Ya. sampai tahun 78 itu saya mulai membantu karena dulu itu bidan saya itu dari Jogja kan, dulu di PLKB itu melayani KB Yayasan Gereja itu polikliniknya di Nglaran dulu. Terus bidannya dari Jogja, terus perawatnya dari Rumah Sakit Wonosari, sehingga saya itu dulu berhubung di Rumah Sakit Wonosari itu poliklinik KB-nya itu tidak ada TU-nya, saya disuruh bantu sama Bu Nawilah, saya sama Bu Nawilah jadi PLKB. Bu Nawilah Ngeringin ya, Bu? Ya, Bithesda itu. Ah. Terus daerah saya kemana-mana saja boleh, asal Kecamatan Karangmojo itu di Mediarjo sama ke Ngawis itu yang paling penting. Ya. Setelah itu saya tahun 78 saya membantu di Rumah Sakit Wonosari sebagai TU Poliklinik KB. Ya. Setelah itu saya di sana coba saya dari teman saya itu ngasih tahu nyoba melamar mungkin nanti kalau di rumah sakit membutuhkan tenaga lah, saya mohon kepada kepala Rumah Sakit Wonosari dulu itu, terus saya disuruh tahun 78 itu ya tetap terus sampai tahun 85 saya diangkat menjadi pegawai negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, tapi saya ditempatkan memang sudah sejak awal di Rumah Sakit Wonosari. Nah di sana saya setelah di Rumah Sakit Wonosari sampai dari tahun 85 sampai sekarang Pensiunnya pensiun tahun 2006.
Sehingga masa kerja saya itu dulu tidak, zaman dulu dilalahnya itu tidak dihitung dari awal saya bekerja, tapi saya dihitung mulai bekerja diangkat menjadi PNS. iya. Sehingga masa kerja saya cuma Iya. 22 tahun. 22 tahun Ya, gitu. 22 tahun. Iya. Terus setelah itu saya menikah dengan bapak itu tahun 70. Iya. Iya toh? Nggih, Tadi tahun udah, 70, ya, nggih. 70 terus sampai tahun 74 73 dikasih anak 2, tahun 89 ditambah anak saya 1 lagi sehingga anak saya 3. Iya. Demikian tadi perkenalan kami dengan Bapak Ibu Wajib yang sudah bercerita tentang riwayat dari masa lahirnya sampai hari ini, Purnakarya dan masih lanjut berkarya. Purnakarya sebagai PNS, tetapi tetap berkarya di masa adioso atau masa lansianya. Baik, Bapak, saat ini selain yang tadi disebutkan usaha persewaan itu kan nggak setiap hari ya Pak. Ya, Kalau lagi musim yang sampai repot, kadang-kadang sampai kantu-kantu. Tapi kalau nggak musim apa namanya, kalau boleh sebut musim kawin gitu, musim kawin, gitu, musim hajatan gitu ya, itu bisa kurang. kadang-kadang ini nggak ada yang memakai. Pekerjaan sehari-hari Pak yang rutin dilaksanakan sampai hari ini, kalau ini kan katanya tadi usaha yang mendukung gitu. Usaha sehari-hari apa Pak? Usaha sehari-hari saat ini ya merumput. Iya, merumput Mencari kayak pemain sepak makan. bola. Iya. Iya. Tidak, saya mencari rumput untuk makan ternak sapi itu. Oh iya, jadi piara sapi ya Pak? Iya, Kambing? kambing tidak. Oh, Itu khusus ya, spesial sapi saja. Iya. sapi. Berapa ekor Pak? 1. Oh, 1. Sekarang, Nggih, saat 1. ini tinggal 1 Tinggal karena 1. Nggih. sudah kita melihat usia kita dan kekuatan kita itu makin berkurang, sehingga kalau mencari pakan itu kan sudah tidak bisa maksimal, Nggih. sehingga ya tinggal 1 ekor saja yang kita pelihara. Ya, itu 1 ekor kan sebagai hiburan. Ya. Tapi yang bercocok tanam masih nggak Pak? Ya bercocok tanam itu masih. Masih ya. Itu Nanam masih padi, nanam palawija itu masih ya Pak? padi, Masih. nanam kacang, Ya, nanam jagung. ya masih. Jadi itu. Jadi kalau ternak sapi, wah saya ternak sapi. Berapa sapinya? 1. Wah, ini sebagai hiburan saja gitu. Nah, bersama Ibu juga sama atau Ibu punya usaha lain Bu? Sama ya. Nah, jadi ini usaha yang tetap ditekuni setiap hari dikerjakan. Sapi ra dipakani 1 hari yo bengak-bengok kan gitu kan ya. Iya. Jadi ini usaha yang tetap. Panennya bagus nggak Pak? Ya cukup lumayan. Oh, lumayan ya. Ya. Lumayan nggih. Nah, itu kan usaha yang rutin. Kembali kan usaha yang ini Pak, yang usaha yang persewaan itu Pak. Apakah memang dulu ini kan kalau saya lihat tadi di halaman kan ada tenda, ada kursi, tapi juga ada mesin molen Pak. Iya. Itu usahanya berarti nggak hanya pesta saja loh Pak. Ya masalah usaha kami Mm-mm. itu dulu-dulunya kami melihat bahwa anak-anak muda di desa kami, desa Kolwo ini banyak yang pengangguran. Ya. Terus pemikiran saya bagaimana caranya untuk anak-anak itu bisa mempunyai kegiatan. Mm-mm. Jadi pada saat itu kami berusaha membuat persewaan tenda, Mm-mm. kursi itu. Ya tujuan kami juga untuk memberikan lapangan kerja bagi
anak-anak muda yang masih nganggur, belum punya pekerjaan yang tetap gitu, Pak. Iya. Saya Peluangnya besar mengadakan gitu, Pak. Tenda itu kebetulan gini ceritanya, Mm-mm. kepala dinas saya waktu masih aktif Iya. itu kan juga mengadakan persewaan tenda kursi. Mm-mm. Kok itu juga merekrut banyak tenaga begitu. Iya. Sehingga saya Tertarik ya, Pak? tertarik memikir untuk memberikan kegiatan pada anak-anak yang belum dapat pekerjaan yang tetap. Iya. Tapi tetap peluangnya bagus ya, Pak. Waktu itu saingannya belum banyak gitu ya, Pak. Sampai sekarang. Kalau waktu dulu itu peluangnya masih banyak, tapi pada saat ini sudah banyak persewaan di mana-mana, Ya. sehingga ya tinggal konsumen mau memilih yang mana itu Iya, iya. Oke. terserah konsumen ya. Iya. Jadi intinya bukan karena ini usaha satu-satunya untuk melanjutkan hidup, tetapi ada misi lain yaitu untuk memberdayakan orang-orang muda di sekitar kita demi menafkahi kesehariannya gitu ya, Pak. Ya, Gitu. betul. Iya. Ini juga bersama Ibu ya, Pak? Iya. Bersama Ibu punya usaha sendiri nggak, Bu? Biasanya kan ibu-ibu itu kan misalnya, oh bapak usahanya tenda, ibu jualannya catering misalnya gitu. Enggak. Oh enggak, kan Kalau mendukung tenda ini cateringnya dari ibu gitu, enggak? Enggak. Oh enggak, khusus bantu bapak ya? Iya, bantu bapak dulu itu enggak cuman tenda dok, tapi juga molen dan traktor. Iya, itu kan molennya kan tadi saya sebut, molen masih sampai hari ini masih ada yang Iya. sewa ya, Pak? Masih Masih. ya Traktor sawah atau traktor sawah ya? Karena Ya. ponakan saya itu juga nggak punya kerjaan, Mm-mm. dari bapak dibelikan traktor sabuk, kue ngelakoke, Ya. tuh. Ya, baik. Jadi ada usahanya ternyata tidak satu, tetapi ada traktor, ada molen untuk mendukung karena bapak profesinya orang PU. Wah, ini sesuai dengan latar belakang pekerjaan yang digeluti dulu kan gitu, termasuk traktor ya. Iya. Ya enggak. Kan profesinya sekarang jadi petani kan itu kan ya. Pensiun sebagai ASN tentu berkecukupan gitu ya. Namun apa yang mendasari Bapak Ibu tetap aktif bekerja dan berwirausaha? Masuk pensiunnya nggak cukup tuh Pak? Masih pakai usaha? Cukup tuh Pak? ya kalau dihitung itu cukup, Pak. Cukup ya. Soalnya pemerintah mestinya sudah memperhitungkan Iya. memperhitungkan untuk kebutuhan orang-orang yang sudah pensiun itu mestinya Cukup. cukup. Ya. Tapi tidak demikian pemikiran saya. Mm. Kalau saya pensiun hanya menunggu Hasil pensiunan? hasil pensiunan itu kegiatannya sangat kurang, hanya duduk di rumah, mungkin hanya tiap hari melamun dan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Maka untuk mengisi kekosongan itu kita mencari kesibukan. Iya. Ya kesibukannya ya seperti bertani, ya ada Ya. Tadi ya Pak, usaha persewaan itu. gitu ya. Intinya kalau sudah pensiun itu jangan dipakai nganggur. ya, Tangi, mangan, turu, tangi, mangan, turu, nanti nggak sehat gitu ya Pak. Itu jadi tetap berkarya di masa usia lanjut atau lansia gitu. Nah, Bapak Ibu ini masuk ke ranah yang lebih dalam tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan gitu ya. Bapak dan Ibu saat ini sebagai warga GKJ Bejiarjo gitu ya. Terus Bapak juga pernah sebagai majelis gereja gitu ya, dalam beberapa periode bahkan gitu ya. Satu periode 3 tahun, periode kedua lereh, diangkat lagi dan seterusnya sampai berkali-kali gitu ya.
bagaimana cerita dulu mengenal kekristenan. Ibu tadi dalam perkenalan sudah cerita sedikit, tapi nanti boleh dilanjut gitu. Dari Bapak dulu Pak, Iya. tentang iman kepercayaan itu akhirnya tetap menjadi seorang Kristen Pak. Terima kasih. Jadi saya mengenal Kristen itu dulunya begini. Pada tahun berapa nggih, sekitar 1966 Iya. itu kan habis gestok itu, Iya. Gestapo. Iya, Itu kan banyak orang yang tidak apa ya, tidak beragama, tidak tidak menjalankan. beragama Ah, gitu. Mm-mm. Kemudian dari pemerintah kan semua orang diwajibkan harus beragama. Iya. Nah, pada mulanya saya itu dulu juga pernah ikut pengajian Iya. satu kali mungkin. Oh iya. Itu saya pikir-pikir kalau demikian saya mungkin tidak bisa melakukan secara utuh. Maka dari itu saya pikir-pikir, kemudian yang saya peluk agama apa yang saya kira-kira itu bisa. Kemudian ya lama-lama mulanya saya itu bergereja itu tiap hari Minggu saya di kebaktian di Gereja Wonosari di Iya. Timur Kodim itu Iya, dulu. iya. Oh, Timur Kodim dulu ya. Iya. Sekarang nggak ada ya Pak, Nah, pindah ya. kemudian ya lama-lama dari wilayah sini tahu kalau saya juga Dan ikut ikut ibadah. ke ibadah itu. Terus diundang untuk ya istilahnya dulu Bebel kering itu. Iya. Kalau sekarang kan Pemahaman PA itu, Alkitab ya, ya, pemahaman Alkitab PA gitu ya. Dari tahun 67 sampai Nggih. tahun 69 itu kita juga ikut ber-PA terus. Nggih. Kemudian tahun 69 itu kita ikut katekisasi. Jadi orang-orang yang mau Baptis. itu Nggih. kan harus mengikuti katekisasi Iya. kurang lebih 3 bulan. Nggih. Itu dulu gurunya Pak Hadi Soekarno dan Pak Mangku, Pak Mangku saya Wilatek. ya Dari Wilatek ya. semua itu dari Semua dari Wilatek Pak ya. Patmo Ya. yang utara gereja dulu itu. Iya, iya. Itu saya baptis tahun 69 itu. Kalau ndak keliru ada 11 orang atau berapa itu saya agak lupa itu. Iya, iya. Nggih. Itu ya Pak. Jadi Ya, itu. Terus cerita panjangnya bahwa dulu pernah mempelajari agama lain tapi kok tidak bisa lanjut Tidak karena bisa alasan yang ya nggak usah disampaikan di sini gitu ya. Tapi akhirnya menetapkan hati menjadi Kristen dan Ya, belajarnya dan ya. cukup jauh dari Ya. Polwo ke Wonosari, gereja itu lumayan jauh gitu. Ya. Tapi ya itulah yang harus dijalani gitu. Wiladek itu juga rumahnya aja masih gedek, masih botol-botol itu Pak juga dulu itu Botol bolong-bolong gitu ya, Pak? Bolong-bolong, Bukan iya. botol-botol ya, bukan kan bukan botol ini ya, bukan, bolong-bolong gitu ya, masih nah, berlubang-lubang gitu ya. rangas itu Iya, Pak. dimakan rayap gitu ya, iya. Dimakan rayap. Ya. Terus setelah SMP, SMEA, baptis tahun 69 itu terus kalau di PA di sini itu dulu itu dia sangat tapi senang kemana-mana cuman jalan kaki terus bawa obor bersama-sama. Kalau di sini dari
Kolwo itu cuma berapa orang itu dulu itu. Terus Kolwo, terus grogol itu seperti Pak Barkono itu dulu sakleteng saya. Terus ya sama ngeringin. Kalau bebel ke tempatnya Pak Gimin dulu, Pak Gimin di Gunung Sari. Pak Gimin cuma Gunung jalan Sari, ya. kemana-mana jalan tapi senang. Senang ya. Bareng-bareng gitu. Setelah itu di gerejanya tahun pindahnya ke tempatnya Bu Mariati itu Di Gunung Sari ya, Bu? Gunung Sari. Setelah memisah dari GKJ Wiladeg, pantannya di tempatnya Bu Mariati itu berdirinya di sana sampai berapa tahun itu pindah di gereja sini itu juga setelah di sini beli tanah, gereja bisa beli tanah, terus didirikan juga seadanya dulu itu. Kalau mau mendirikan gereja ya kerja bakti pada waktu itu. Kalau kerja bakti itu makannya wedangan sama bulgur zaman dulu memesan. Bulgur ya. Dulu itu pakai snacknya dari bulgur itu. Terus setelah berdiri menjadi GKJ di sini, saya itu mungkin jadi mantan yang daupnya ke Wiladeg itu saya mungkin. Dulu itu yang paling terakhir. Terakhir ya? Ya, terakhir di nikahnya di GKJ Wiladeg. Wiladeg. Kalau di sini paling awal Pak Sugimin kayaknya yuk kalau enggak. Keliru. Itu Jadi, terus sampai sekarang saya menjadi orang Kristen itu bersyukur, saya terima kasih, saya udah dikasih berkat sama Tuhan sampai segini bisa anak saya tiga orang sudah mengikut saya, semuanya sudah bersatu menjadi seperti saya orang Kristen gitu maksud saya. Itu sudah menjadi satu. Saya sudah bangga, sudah senang sekali. Tuhan memberkati hidup saya. Dan saya sampai saat ini meskipun saya tinggal berdua, anak saya juga cuma dekat-dekat. Dulu pada waktu sekolah, saya itu pada waktu anak-anak sekolah sampai kuliah itu memang dulu saya masih kerja, masih belum pensiun itu malah memelihara sapi itu malah sampai 5 sampai gitu Pak. Soalnya saya meskipun saya pegawai negeri tapi kalau sekolah swasta itu memang dulu anak saya kan yang gede kuliahnya di YKPN, terus itu ke Solo, di mana itu? Ya. Pokoknya ya analis Solo. Di Solo. Gitu, ya. Itu terus saya kalau mau bayaran itu tak rewangi ya itu tiap mau bayar semester pasti jual sapi itu. Kalau gaji aja kan belum cukup Pak. Ya memang meskipun dulu cuman pegawai rendah, ya pegawai rendahan gitu aja golongan 2A. Pertama itu saya bersyukur sampai saat ini Tuhan sudah memberkati kami, anak-anak kami. Ya bagi saya tak anggap hidup rukun, dekat semua. Ya sementara itu Pak yang dapat kami sampaikan. Gamblang jelas gitu ya. Jadi perjalanan iman dari awal dulu mengenal ajaran Kristen dan menetapkan diri menjadi pengikut Kristus, orang Kristen adalah cerita yang sangat panjang. Nah, sekarang Bu, pengalaman apa yang paling mengesankan menjadi PNS? Tadi kan jadi PLKB pertamanya Bu. PLKB itu singkatan apa tuh Bu? Petugas lapangan keluarga berencana. Petugas lapangan keluarga berencana. Kalau boleh orang umum menyebut penyuluh KB gitu ya? Gitu ya. Pengalaman yang unik dan mengesankan Bu. Apa Bu? Dalam bekerja itu? Ya dulu itu kan namanya petugas lapangan. Dulu kan saya cara
istilahnya home visit ke rumah Home ke rumah visit, gitu nggih, nggih. berkunjung ke rumah. Berkunjung ke rumah Ya. ke rumah gitu. Dulu itu kan banyak orang yang pengalamannya itu masih kurang sehingga KB itu kan apa? Medeni gitu loh, Oh, takut ya, menakutkan gitu ya. Ada yang dulu itu saya sampai di orang itu kok ke klinik itu bawa aret, bawa gitu. Lah kula ya saya sangat Curiga gitu, takut gitu. takut gitu loh. Wong saya kan suaminya yang ke klinik bawa Bawa aret, nganterin istrinya Padahal tapi bawa aret gitu ya. Istrinya itu kan tak beri penjelasan masalah keluarga berencana itu dia mau ngikut pakai spiral IUD zaman dulu itu. Iya. Terus datang ke klinik, dulu kliniknya di Gelaran sana. Datang, tapi kok suaminya mengikut. Itu ya takut sekali. Itu paling mengesan, saya nggak bisa lupa sampai segitunya. Itu yang paling mengesankan ya, Bu. Iya. Wong ngarep penyuluh KB kok digawak no arit kan gitu ya. Iya. Wah, arit gitu ya. Jadi sambil marah-marah nggak, Bu? Bapaknya itu. Enggak. Iya, kok marah-marah gitu. Marah-marah ya. Nah, iya. Loh, Jadi gimana kok marah-marah? tapi kan nggak sampai terjadi Oh, insiden kan, Bu? enggak. Enggak. Ya. Apa, Pak? Pengalaman yang paling mengesankan gitu. Kan tadi kan bangun jalan, bangun sekolah, bangun puskesmas gitu. Bangun perumahan pegawai negeri gitu kan gitu. Apa yang Ya, mengesankan? selama saya masih aktif dulu itu yang paling mengesan kalau survei lokasi mau seandainya mau mendirikan gedung sekolah itu kan lebih dulu disurvei lokasinya gimana cocok dan tidaknya. Itu pada saat itu kan masih jalan sulit, jalan tanah, Jalan setapak gitu ya, Pak? jalan setapak, dan pada saat itu ya kalau pada musim hujan itu sangatlah sukar, itu sangat licin, dan ya itu pernah survei itu berjalan yang di Paling daerah- mengesankan daerah mana, Pak? daerah Ngelipar itu di Mertelu itu saya sampai menginap 1 malam karena jarak jauhnya, dan pada waktu itu saya diantar oleh Pamong Praja Kecamatan Ngelipar itu diantar ke lokasinya itu ya, Pak? ke lokasi ke Kalurahan Mertelu itu. Tenaga untuk Karena jalan kaki ya, Pak? iya jalan Jalan kaki kaki. itu lewat Lewat gunung, naik gunung itu ya. di Khususnya daerah Ngelipar tadi ya, Pak? iya, Yang Mertelu daerah tadi ya, Pak? Ngelipar. Iya, Bapak, itu yang mengesankan untuk pekerjaan sebagai abdi negara, sebagai pegawai negeri sipil, untuk sekarang aparatur sipil negara gitu ya. Nah, kalau yang unik dalam berwirasata tadi, Pak, dalam sewa tenda, sewa traktor untuk bajak sawah, sama molen, atau ya mungkin ada yang lain gitu. Yang mengesankan apa, Pak? Kalau yang mengesana itu untuk persewaan tenda, Ya. itu kalau musim hujan itu bahannya sangat besar itu. Karena dulu menggunakan dengan terpal itu. Iya. Terpal itu kan melar, anunya bisa lentur, robek, iya, gampang sobek gitu ya, Pak? bisa mengembang. Nah, pada waktu hujan itu kan Ini ya, Pak. tenda itu melengkung anunya, terpalnya, iya. sehingga banyak tandon air di situ. Itu membuat tendanya itu ambruk, Ya, tenda, iya, ini rangkanya ambruk gitu ya, Pak? rangkanya ambruk. Berapa kali, dan Pak, rusak. begitu kejadian itu? Itu sudah
3 kali kalau 3 kali ya? di Itu. Selang sekali, terus di ini Etan Klumpit Mm-mm. 1 kali, di Mokol itu Oh, sekali. 1 kali. Iya. Itu Oh, berarti jauh juga ya Pak ininya, wilayah pelayanannya Ya. nggak hanya sekedar di Kolwo, di Bejarjo, tapi di Mokol itu kan kelurahan Selang kalau nggak salah itu ya Pak? iya, waktu Mokol dulu gitu. kan masih jarang Mm-mm. yang punya Mm-mm. itu. Iya, Dan kebetulan ada teman yang membawa untuk ke daerah sana itu. Iya. Mm-mm. Dan Gitu. mengatasinya Itu suka sekarang dukanya. pakai galvalum ya Pak? Kalau sekarang itu pakai galvalum, tapi resikonya itu angin. Angin. Iya. Ya, kalau- Iya. Sekarang ini apa ya, tentang hidup kekeluargaan nih, apa berkeluarga di rumah nih. Kalau tadi kan masyarakat, gereja, sekarang ke keluarga nih, keluarga ya. Pengalaman iman apa yang paling berkesan dalam perjalanan hidup, misalnya dalam membesarkan anak-anak tadi dan menemani cucu-cucu sampai saat ini. Kalau tadi kan Ibu menceritakan tentang, wah anak saya itu 3 kuliahnya di luar semuanya, biayanya banyak sehingga aku mesti jual sapi setiap mau bayaran gitu kan. Masih beruntung Bu, ada yang dijual kan gitu kan, masih dijual. Nah itu pengalaman iman gitu. Jadi orang kan tetap bersandar ke satu iman percaya tertentu bahwa semuanya itu enggak hanya bisa terjadi dengan kekuatan sendiri gitu. Bapak bagaimana Pak dalam membesarkan anak yang 3 itu, yang 1 yang ragil itu agak jauh gitu ya, agak jauh, dan Bapak sekarang udah ada cucunya udah berapa Pak? 8 ya. Boleh 8. Bapak ceritakan nih Pak pengalaman Ya. dalam iman khususnya itu. Kalau dalam materi tadi sudah gitu. Dalam imannya gimana? Khususnya dalam iman kami itu setelah kami ya sedikit banyak mendapat firman Tuhan bahwa satu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, itu seisi rumah akan juga diselamatkan. Iya. Itu saya mengalami bahwa dulunya keluarga saya, keluarga dulu itu kan macam-macam Pak. Iya. Ya Beragam gitu ya. beragam. Tidak semuanya Kristen gitu Iya. maksudnya. itu, tapi setelah saya mengikut Tuhan Yesus, itu ya kebetulan ayah saya itu belum terpanggil oleh Tuhan, itu sudah mendahului pulang menghadap. Jadi sebelum menjadi Ya. Kristen sudah Ya. kepundut gitu ya. Ya. Sudah meninggal dunia. Yaitu bahwa firman Tuhan, satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, semua keluarga akan diselamatkan. Nah Iya. itu saya meyakini betul bahwa keluarga saya itu kecuali bapak saya itu semua sudah menjadi pengikut Kristus. Iya. menjadi pengikut. Sampai anak cucu ya, yang cucunya yang 8 tadi ya Pak. Iya, yang 8. Iya. Jadi kalau itu di rumah tangga, harapannya kepada cucu-cucu nih Pak Antung, kan bagaimana bisa menjalani hidup sebagai orang Kristen, kan belum banyak yang belum dewasa ya Pak, masih anak-anak gitu kan. Bagaimana membimbingnya Pak biar mereka juga menjadi anak yang dididik secara iman Kristen gitu. Ya harapan kami dari orang tua itu anak dan cucu-cucu itu tetap kita berserah pada Tuhan Yesus. Dan untuk cucu-cucu saya yang masih kecil-kecil ini ya kita serahkan kepada orang tuanya untuk mendidik, jangan sampai nanti sampai dewasa sampai seterusnya itu meninggalkan Tuhan. Iya.
harapannya tetap dalam satu iman percaya kepada Iya. Tuhan ya Pak. Iya. Nah, Ibu tadi juga rasa syukurnya karena anak-anak tetap menjadi pengikut Kristus sampai anak cucu mantu dan semuanya gitu ya. Bu, ada yang perlu disampaikan Bu untuk anak cucu? Seperti yang telah dibicarakan Bapak tadi, bahwa memang kita jadi orang Kristen sejak dulu sampai sekarang. Itu anak-anak kami juga keluarga, yang terutama keluarga dari Bapak itu sudah mengikut Tuhan semua, dan kami percaya dan memang itu sudah kami imani bahwa saya ikut Tuhan Yesus itu tidak akan sia-sia. Saya berserah dan saya percaya bahwa kita di kemudian hari nanti kita akan hidup tentram bersama Tuhan Yesus. Oke. Dan anak-anak cucu kami juga sudah berserah kepada orang tuanya, dan kami juga sering mengingatkan agar anak-anak selalu ke gereja setiap hari Minggu, jangan lupa, dan setiap mau apa saja jangan lupa kita berdoa berserah kepada Tuhan. Demikian. Oke, iya. Ini langsung ke Ibu nih pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu kan sampai hari ini tetap berusaha walaupun sudah tadi 77 tahun usia Bapak, Ibu 73 tahun, tapi masih menjalankan usaha. Terus apa yang hal-hal penting yang harus dibagikan kepada orang-orang muda nih yang juga mempunyai usaha di sekitar sini nih Bu, sekitar Kolwo itu ada bengkel, ada warung makan modern, jual seblak gitu ya, terus ada macam-macam gitu. Itu hal-hal penting apa yang perlu dibagikan kepada mereka Bu, para pengusaha muda gitu, yang berusaha di sekitar di sini itu, di kampung halamannya gitu. Ya, yang penting para pengusaha itu harap bekerja dan melayani pelanggan itu dengan hati yang jujur dan dengan kita itu bersaudara. Jadi jangan sampai membuat kita kericuan, jangan sampai ada sesuatu hal yang menjadikan tidak sehat di dalam bermasyarakat. Gitu. Jadi jujur, rukun ya, jujur dan rukun gitu ya. Baik. Selain rukun dan jujur Pak, untuk para pengusaha yang masih muda-muda itu, pesan Bapak apa hal penting yang harus diperhatikan biar langgeng nih usahanya? Ya, kalau harapan saya itu gini, kalau mempunyai usaha, biarpun sekali itu tekor atau rugi, itu jangan putus asa. Ya. Usahakanlah terus sehingga Tuhan mesti akan memberi pertolongan. Pantang menyerah ya Pak? Iya, pantang. Baru tekor sekali udah patah semangat terus pengen berhenti gitu Pak. Oh jangan gitu, maju terus pantang mundur kan gitu ya Pak. Iya, itu ada lagi Pak tambahnya yang selain tadi. Jadi udah 3 nih dari Ibu, jujur, rukun, pantang menyerah. Iya, ya itu cukup. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong, jangan egois tadi ya Pak. Ya. Ya kalau lainnya repot, ya itu hal-hal yang penting dalam berusaha bagi kaum muda. Ya jangan juga sungkan untuk bertanya dan belajar dari yang sudah sepuh dan berpengalaman gitu ya. Pak, kembali nih ke kehidupan gereja. Sebagai bagian dari Jemaat GKJ Bejarjo, adakah pesan dan harapan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada pengurus gereja nih Pak? Pengurus gereja itu kan ada majelis, ada komisi-komisi gitu ya, ada komisi-komisi, bahkan mungkin ada
Oh, yayasan belum ada ya di Bejarjo itu, yayasan belum ada. Tapi kepada paling tidak majelis dan komisi-komisi yang ada di gereja. Gini Pak, harapan saya itu cuma gini, kalau misalnya PA itu biarpun besar kecil tua muda itu ya marilah kita giatkan, jangan males-malesan gitu. Iya. Jadi satu yang itu untuk Soalnya itu PA gitu ya. sebagai pemelihara iman kita. Kepada misalnya para pemuda gitu Pak, para keluarga muda gitu. Ya kalau saat ini keluarga muda itu juga sudah ada aktif kegiatan gitu. Iya. Sudah ya Pak, udah itu Iya. sudah baik ya untuk Sudah sekarang baik. keluarga muda di GKJ Bejarjo itu sudah ya berjalan dengan baik gitu ya Pak. Terus bagi yang sudah lanjut usia itu kan sebetulnya perlu pengasahan otak. Kalau seandainya PA atau ya biarpun cuma mendengarkan, tapi kan kita juga mendapat ilmu itu. Iya. Kan ya ada satu dua yang tidak peduli atau istilahnya tadi malas-malasan. Oh gitu ya. Ya, walaupun tidak ikut bicara aktif, memberikan pendapat, mendengarkan itu juga baik dan ada manfaatnya yang luar biasa untuk apa namanya Pak, kekuatan iman ya Pak, ya, dan ilmu yang baik. Itu kepada gereja, kepada pengurus gereja ya. Nah, kalau Ibu, kan Ibu misalnya di GKJ Bejarjo itu ada misalnya komisi Adiuswo gitu atau komisi wanita gitu kan, ada misalnya PA-nya aja PA Adiuswo, PA komisi wanita gitu ada. Harapannya Bu, bentar Bu. Kita itu mari kita hidup rukun, bekerja sama dan saling hormat menghormati. Mari kita melanjutkan meskipun cuman sudah tua-tua, kalau memang masih bisa berjalan aja, mari kita PA kemana saja itu mengikuti ya seperti Bapak tadi, meskipun cuma mendengarkan, tapi kalau kita pergi itu sudah menambah imun bagi para lanjut usia, dapat berjalan kemana-mana, dapat tahu pengalaman di mana saja dan meningkatkan iman meskipun ya cuma mendengar saja itu tadi. Gitu Pak. Iya. Nah sekarang kalau itu kan kepada Adiuswo, kepada generasi muda Bu, dan levelnya cucu-cucu Ibu gitu, pesannya apa Bu? Ya bagi anak-anak yang masih remaja, harap ditingkatkan PA-nya, jangan bermalas-malasan saja, dan gimana caranya merekrut anak itu biar senang atau biar ke gereja itu ada apa ya, Tertarik ada, gitu ya? Tertarik untuk datang ke gereja itu. Mungkin bisa kalau anak-anak sekolah minggu misalnya ditingkatkan, apa ada permainan, apa ada itu. Kalau anak-anak yang remaja atau yang agak dewasa itu mungkin kalau saya diadakan PA-PA yang misalnya ke tempat yang agak jauh, Retreat gitu ya Bu? kayak retreat, kayak begitu, sehingga iman dia itu akan bertumbuh dengan baik. Iya, baik. Itu. Bapak mau tambahkan pesannya? Ya pesan untuk anak muda dan cucu-cucu kami itu, ya marilah kita menguatkan iman kita kepada Tuhan ya lewat seperti
ibu tadi ya, kita PA atau pada anak-anak sekolah minggu itu diberikan ya istilahkan kecil-kecilan lomba atau gimana itu kan Ya. jadi anak-anak itu bisa semangat Iya. karena ini lomba mestinya Ada hadiahnya gitu Ya. Pak, ada hadiahnya entah apapun bentuknya gitu Iya. ya. Iya. biarpun ya hadiahnya enggak seberapa Mm-mm. tapi untuk merangsang itu lebih bagus. Iya. Sampun Pak. Sampun. Ya, demikian tadi pemirsa obrolan kami bersama dengan Bapak Ibu Wajib dalam kanal YouTube GKJ Bejiarjo. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Wajib menambah semangat bagi kita, terlebih menjadi inspirasi bagi orang-orang muda yang ingin berusaha menekuni bidang usaha pribadi, usaha rumahan, usaha apapun yang untuk menambah pendapatan demi apa yang kita cita-citakan itu terpenuhi. Masa Adiuswo adalah masa yang sangat indah, dan keindahan itu semoga menjadi inspirasi bagi setiap kami, khususnya para muda, untuk tidak takut dalam berwirausaha. Terlebih ketika usaha kita didasarkan dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan, selalu dilandasi dengan doa, maka seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi, bahwa semua usaha kita tidak akan sia-sia bila dinyatakan, dimintakan dalam doa kepada Tuhan. Sekian obrolan kami, sampai jumpa lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.